Perkenalkan, nama saya Aidil Sep, NPM 24781033 dari program studi Manajemen Informasi 3B. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi tentang jaringan dan komputer, yaitu mengenai IP address. Materi ini kita bahas dari dasar. Karena IP address adalah fondasi utama dari komputer. Tanpa IP address, komputer, laptop, atau handphone tidak akan berjalan dengan semestinya. IP address atau Internet Protocol Address bisa kita ibaratkan dengan seperti alamat rumah. Kalau kita mengirim surat, pasti butuh alamat tujuan. Begitu juga dalam jaringan komputer, teman-teman. IP address adalah alamat yang membuat cara perangkat berjalan. Hal ini yang paling banyak dilakukan ialah IP address 4 yang panjangnya 32 bit dan dituliskan dalam bentuk 4 angka desimal. Contohnya 192.168.1.1. IP address ini dibagi menjadi beberapa kelas. Mari kita bahas satu persatu. Pertama ada kelas A. Kelas IP kelas A adalah 6.255.255 dengan subnetmasknya 255.0.0.0 atau prefix res 8. Dengan kelas A, satu jaringannya bisa menambah sekitar 16 juta host. Jumlah ini sangat besar, sehingga biasanya digunakan untuk jaringan skala internasional atau otoritas yang punya ribuan pelanggan, jutaan pelanggan. Dua ada kelas B. Range kelas B adalah 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255 dengan subnetmask defaultnya 255.255.2.0.0 atau prefixnya 16B. Satu jaringan bisa menampung sekitar 65.000 volts. Jaringan B sering digunakan oleh kampus besar, rumah sakit, atau perusahaan yang bercabang. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ketiga ada kelas C. Range kelas C adalah 192.0.0.0 sampai 2223.225.2555.2555. Defaultnya 255.2555.2.255 atau prefix slash 24. Jumlah host yang biasa digunakan dalam satu jaringan kelas C adalah 255 host. Ini adalah kelas IP yang paling sering ditemui, yang paling sering kita temui sehari-hari. Misalnya saat kita lagi memasang WiFi di rumah atau mau memakai mesin cuci, biasanya yang digunakan adalah kelas C. Selain kelas A, B, dan C, ada juga kelas D dengan address 254.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Kelas D ini tidak dipakai untuk komunikasi trans biasa, melainkan yaitu pengiriman data dari satu pelanggan ke perangkat sekaligus.
Contoh penerapannya adalah saat kita melakukan video conference atau slimping. Terakhir ada kelas E dengan baris 140.0.0.0 sampai 255.255.255. Kelas E ini khusus digunakan untuk eksperimen dan penelitian, bukan untuk sehari-hari. Setelah kita paham tentang kelas IP, kita lanjut membahas tentang prefix atau CIE. Prefix ditulis dengan tanda garis miring diiringi angka. Misalnya /64/16 atau /34. Angka ini merupakan bit yang dipakai untuk bagian network. Sisanya dipakai untuk host. Contohnya kalau kita punya IP address 10.0.0.0 sampai 8, artinya 8 bit pertama network dan sisanya host. Dengan konfigurasi ini, jumlah host yang ditampung sangat banyak. Artinya ini 16 menit pertama kita punya 192.168.0 sampai 24, maka 24 network dan 8 bit terakhir untuk host, sehingga jumlah hostnya menjadi 252. Prefix ini sangat membantu dalam membantu jaringan. Sekarang dengan prefix kita bisa menentukan sendiri berapa bit network dan berapa untuk host yang kita perlukan. Jadi lebih fleksibel dan sangat-sangat mudah. Misalnya kalau kita hanya butuh jaringan 20 host, kita tidak perlu memboroskan satu jaringan kelas C yang isinya 254 host. Kita bisa menggunakan prefix lain 27 yang menyediakan 30 host. Dengan cara ini, kita bisa memiliki IP yang bisa membagikan jaringan kecil sesuai kebutuhan. Nah, sekarang kita masuk pembahasan terakhir, yaitu subnetting. Apa sih subnetting itu? Subnetting adalah proses membaca suatu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil atau subnet. Subnet itu apa sih sebenarnya? Ada banyak teman-teman subnet itu. Yang pertama, untuk menghemat IP address supaya tidak ada yang terbuang sia-sia. Yang kedua, untuk meningkatkan keamanan jaringan karena setiap subnet bisa dipisahkan. Dan yang ketiga, untuk mengurangi beban jaringan agar data tidak menumpuk. Nah, di dalam subnet ini kita perlu memahami dua rumus dasar, teman-teman. Jika subnet dengan 2 pangkat n, di mana n adalah jumlah bit yang kita pinjam dari host, sedangkan jumlah host itu dengan rumus 2 pangkat m dikurangi dengan rumus 2 pangkat m. Sedangkan jumlah host dihitung dengan hitung 2 pangkat n dikurangi 2, di mana n adalah jumlah host yang tersisa. Kenapa sih dikurangin 2? Karena satu alamat dipakai untuk network ID dan satu alamat dipakai untuk dash. Mari kita lihat perhitungan subnetting. Misalnya kita punya jaringan 119.1.8.0 dengan prefix /24. Defaultnya adalah
2555.2555.2555.0 yang artinya kita punya 240 horse. Sekarang kita ingin membuat subnetnya masing-masing 30 horse saja, teman-teman. Kalau kita hitung untuk 30 horse, karena 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi kita sisakan 5 base untuk horse, sedangkan saya pakai subnet masnya menjadi 255.255.255.255 atau prefix /27. Dengan subnet 27, jaringan SNES 24 tadi terbagi menjadi 8 subnet. Tiap subnet bisa menampung 30 host. Subnet pertama adalah dari 192.168.100 sampai 192.168.1.31. Subnet kedua dari 192.198.132 sampai 192.168.16.0. Subnet ketiga dari 192.168.1.8 sampai 192.168.1.2.165 dan seterusnya sampai subnet 8. Dan begitu kita bisa lebih mudah mengambil perangkat yang jumlahnya banyak karena tidak semua host tercampur dalam satu jaringan. Subnetting ini juga sering dipakai di kampus, kantor, atau perusahaan. Misalnya di sebuah kampus ada jaringan khusus untuk laboratorium, ada jaringan khusus untuk kelas, ada jaringan khusus untuk mahasiswa, bahkan ada jaringan khusus untuk tamu. Semua jaringan itu ialah berasal dari satu IP address, kemudian dibagi menjadi beberapa sesuai kebutuhan. Jadi, meskipun semuanya terhubung, masing-masing subnet bisa diperoleh dan dikerjakan secara terpisah. Dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan, teman-teman, bahwa dari IP address dan subnetting adalah dasar yang wajib dipahami dalam dunia jaringan komputer. Nah, kelas IP memiliki gambaran tentang range alamat, prefix, memberikan fleksibilitas dalam besar kecilnya jaringan, sedangkan subnetting memberikan kemampuan untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil agar menjadi lebih efisien, aman, dan terstruktur. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya bahas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa berguna bagi banyak orang.